Oke. Perhatikan gambar di depan, itu gambar apa? Jembatan ya. Biasanya kalian melihat jembatan itu di mana? Di sungai. Selain itu? Di laut. Yang ada airnya ya. Fungsinya memang buat apa? Nyebrang. Kenapa menurut kalian harus ada jembatan? Kan bisa aja naik kapal. Kenapa? Ribet, waktu. Oke, benar ya. Oh ya, benar-benar. Jadi itu ya, kendaraan daratnya bisa dibawa ke daratan sininya gitu. Oke. Kenapa hari ini Miss menunjukkan gambar jembatan? Jadi, Miss ada artikel tentang asal-usul jembatan. Miss minta tolong ke Miss minta tolong Miss, maaf ya, Miss masih belum hafal nama kalian. Ya, cuma ingat sama samaran kalian. Yasin Yusuf, silahkan dibaca paragraf pertama. Dari Oke, thank you Yasin Yusuf. Selanjutnya Miss minta tolong Nazmi. Oh ya, Kevin. Translasi. Mereka harus dibeli dengan konsep bahwa bagaimana jembatan bisa tetap bertahan dan sampai bertahun. Tidak mogok karena angin dan derasnya air laut serta dapat menampung bobot kendaraan yang lewatnya hingga saat gempa sekalipun. Jembatan tersebut masih kokoh. Oke, thank you Kevin. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kalian jawab berdasarkan teks yang Miss kasih. Untuk nomor 1 dan 4 sudah ada di dalam teks. Untuk nomor 5 itu pendapat kalian ya. Silahkan ditulis di buku masing-masing. Hari ini Miss minta catatannya ya. Kenapa? Ekspresinya seperti itu. Sama catatan yang kemarin-kemarin ya. Yang lain mana? Ya, catatan yang lain yang kemarin mana? Nggak tahu di mana. Ya udah kumpul yang ada aja dulu ya. Jadi Miss minta kalian sediakan buku khusus ya. Iya. Yang online bisa ditulis di catatan ya. Soalnya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ya, misalnya sejak kapan jembatan pertama dibuat? Jembatan pertama dibuat saat gitu. Nah, ke toilet tadi siapa? Oh, berdua mereka. Oke. Ya, silakan dicatat dulu ya.
3 menit lagi ya. Nomor 4, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membangun jembatan. Jadi, apa yang harus diperhatikan gitu loh. Nih, mereka harus jeli tentang apa? Nih, jawabannya di sini. Mereka harus jeli dengan konsep agar jembatan apa? Ya, tuh bisa menanggung beban, terus kuat saat ada gempa sekalipun misalnya. Kalian atur aja kata-katanya gimana. Silakan. Nah, sudah selesai? Udah ya? Ya.
setimbang, kesetimbangan. Gimana? Sebenarnya kesetimbangan itu timbang ya. Maksud kesetimbangan itu sama timbangannya gitu. Dia seimbang tapi dalam hal timbangan gitu. Nah, namanya kesetimbangan. Nah, seimbang kan luas ya. Seimbang bisa apa aja, bisa tinggi, nah gitu. Tapi kalau ini lebih fokus ke beratnya karena kesetimbangan. Oke, online dan sudah, yang lain?
Astagfirullah, maaf yang online. Miss ulang dong. Oke, Miss ulang ya. Jadi dalam pembuatan jembatan itu ada dua hal yang harus diperhatikan, konsep tegangan dan konsep kompresi. Jadi dari namanya aja, untuk tegangan itu tuh adalah proses yang ada kegiatan tarik-menariknya atau jadi lebih besar atau jadi lebih panjang. Sedangkan kompresi, karena ada pressnya, berarti ada kegiatan menekan atau membuat lebih kecil atau mendorong. Jadi kenapa jembatan itu menggunakan dua konsep ini? Karena bisa kalian lihat di PPT ada mobil jalan di jembatan, adanya beban di atas jembatan membuat ini yang di bawah itu ada tarikan. Nah supaya jembatan yang nggak rusak, nggak roboh, yang di atas menyesuaikan dengan dikecilin gitu loh, didorong. Jadi di sini besar, yang di bawahnya jadi dikecilin gitu, supaya mereka nggak roboh, nggak rusak. Ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat, kalau misalnya tegangan itu tuh panahnya ke arah luar atau membesar atau memanjang, sedangkan kompresi itu kayak ditekan atau didorong, berarti panahnya ke arah dalam. Seperti itu ya. Nah, itu ntar ada gambar setelah ini ya. Kalian bisa melihat di mana yang compressionnya, yang mana tensionnya. Tapi kita kasih pemahaman dulu tentang tegangan dan kompresi, sejauh mana pemahaman kalian. Di sini ada ada 6 sih, untuk slide ini ada 3. Kalian tentukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 masuk ke tension atau compression. Ya, silahkan ditulis di catatannya, tulis aja langsung. Ditulis, ntar kita bahas sama-sama. Yang online bisa ditulis ya. Mungkin 1 menit aja ini. 1 menit kita bahas sama-sama. Yang online bisa tulis jawabannya di chat ya. Oke, sepertinya sudah. Mana nih yang online nggak ada ngechat, Miss? Oke, kita langsung aja ya, karena keterbatasan waktu. Untuk nomor 1, kira-kira itu kejadian apa? Tension atau compression? Tension, karena saling tarik-menarik. Oke, yang nomor 2, tension juga karena tarik-menarik. Sedangkan nomor 3, compression, karena mendorong ke dalam ya, menekan. Oke, 3 nomor selanjutnya silahkan dipikirkan, yang di online di chat aja. Yang mana yang tension, yang mana compression? Udah langsung jawab. 4 compression karena dia mendorong atau menekan ya itu. 5 tension karena saling tarik menarik. 6 compression. Ditulis dulu, jangan lupa ditulis buat nilai catatan kalian. 6 apa? Ayo. Compression karena saling mendorong ke dalam ya. Iya, 60 detik. Iya. Sudah, yang lain sudah. Biar kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kalian sudah paham konsep tegangan dan kompresi. Nah, sebelumnya, karena kalian sudah paham, minta kalian tulis contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan konsep tegangan dan kompresi. Jadi tadi kan kayak contoh di gambar tadi ada kayak tarik tambang, itu berarti tension. Kalian bisa bayangkan di asrama tuh kalian ngapain? Ada apa aja? Nah, itu bisa tentukan itu tension apa compression. Nah, itu tulis masuk ke bagian mana. Minimal 2 per kategori,
2 tension, 2 compression, berarti kalian punya 4. Terus kasih waktu 3 menit atau sampai 5 menit. Nanti Miss minta perwakilan kalian 2 untuk sharing. Simpelnya seperti itu. Menutup sama mendorong. Berarti apa tuh kalau menutup? Menutup itu kan, ayo, coba dibayangkan. Berarti itu kejadiannya apa? Mendorong juga kan? Kan. Tapi kalau compression itu lebih kayak membuat sesuatu lebih kecil gitu loh. Nah, itu bisa. Gimana? Apa? Nggak denger bis? Yang ngomong siapa sih? Gimana? Simbol-simbolan, sendal. Apa? Nggak denger bis? Kencengin suaranya. Apa? Apa, Mas? Kenapa? Dia bilang apa? Kalian denger nggak? Kencengin aja suaranya. Nggak usah malu-malu. Mencet, oh ya, menekan tombol, mencet saklar bisa. Jadi itu masuk apa tuh? Kompres. Ngepres ya, menekan. Ya sudah selesai, ngasih contohnya. Yang simpel-simpel aja. Yang online bisa cek jawabannya ya. Miss minta tolong ke Yusuf Riantoro. Silahkan kasih contohnya. Yang tension. Tarik tambang. Selain itu, kan 2 kata Miss. Apa tuh? Nih, tali apa nih? Ini namanya korden. Oke, thank you Yusuf Riantoro. Miss minta ke Al-Gibran. Compression berarti compression 2. Mana yang Gibran? Silahkan, compression 2. Al-Gibran. Mendorong kursi. Mendorong kemari. Kalau yang itu kejadian yang membuat kecil, kalian kebayangnya apa misalnya? Meremas kertas sedia, misalnya kayak Reza, selain itu. Bisa nggak sampah. Terus kalau kalian nyuci piring, pakai apa tuh? Spons. Spons itu kalian emang bisa, emang bersih pakai tangan aja. Itu ya. Kalau spons kalian tekan, dia itu mengecil gitu. Jadi itu kegiatan kompresi.
Oke, thank you. Bisa dilengkapi catatannya, biar ntar bisa lihat masing-masing jawabannya. Kita lanjut ke jenis-jenis jembatan. Nah, ini tadi ada yang nanya. Aduh, kecil banget ya. Ntar Miss Zoom. Miss minta tolong siapa yang belum Ahmad Ramja bisa dibacakan ini. Tension itu tegangan. Arcis. Nah, jadi berikut, thank you ya Ahmad Ramja. Berikut adalah jenis jembatan yang dibangun dan digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi ada 6 ya. Ini tadi Reza nanya, kalau jembatan yang biasa yang lurus aja, di mana tensionnya dan compressionnya. Jadi bisa kalian lihat, yang garis merah itu artinya adalah tension. Dan garis hijau itu adalah compression. Jadi ternyata waktu di beam bridge atau jembatan yang kecil aja ya, jembatan yang nggak ada atasnya, nggak ada tiang-tiangnya, yang cuma pakai sanggaan 2 di bawah atau berapa di bawah, pokoknya yang di bawah aja. Tensionnya ada di lapisan bawah sebelum sanggaannya, gitu ya. Akhirnya dia disesuaikan atau diseimbangkan dengan compression yang ada di sanggaan dan yang paling atasnya. Gitu. Seperti itu ya. Terus yang kedua kita punya truss bridge. Terus ini ciri-cirinya gimana? Segitiga-segitiga, kalian sering nggak lihat di Banjar itu, jembatan di Banjar yang sampingnya segitiga-segitiga itu? Gimana? Nah, di sini juga ada ya. Paling dekat di sini. Nah, itu namanya truss bridge. Jadi truss bridge ini dia punya 2 sisi, yang atas dan yang bawah. Seperti biasa, bawahnya tension disesuaikan dengan yang atas compression. Terus yang ketiga, kita punya arch bridge. Dari namanya aja, arch itu melengkung ya, lengkungan. Jadi dia ada di compressionnya sini. Tensionnya ada di atasnya itu. Dan yang keempat, kita punya suspension bridge. Nah, ini jembatan Barito pakai yang kayak gini ya. Yang mana, yang mana? Ini juga kurang tahu ya proses pembuatannya, tapi yang pasti mereka memanfaatkan alat besar, alat gede-gede itu loh. Yang pasti pakai alat sih, dan itu pasti arsiteknya sudah menghitung kedalamannya berapa, berarti ntar dia minta ke yang menyediakan tiang butuhnya berapa meter, seperti itu. Oke, untuk yang suspension bridge itu tuh kayak ada nih, lengkungan-lengkungan ini. Compressionnya ada di tiang, tensionnya ada di lengkungan-lengkungan yang menghubungkan tiang-tiang. Terus kita punya cantilever. Nah, cantilever ini kayaknya untuk air yang udah panjang banget ya, udah panjang, nggak sungai biasa gitu loh. Jadi ciri-ciri cantilever ini kalian kayak ada 2 belah ketupat. Nih. Gimana? Nggak atas bawah, ini di tengah aja lewatnya. Ini sanggaannya doang. Gitu ya. Yang terakhir. Yang terakhir kita punya cable stay. Dari namanya aja cable stay ya. Berarti ada kabelnya. Jadi jembatannya itu dihubungkan kabel-kabel yang banyak. Nah, ini bekas gambaran. Itu di mana? Apa yang mana yang kabel? Nah, seperti itu ya. Sekarang Miss minta kalian catat ini gambar di buku masing-masing ya, jenis jembatannya. Ya simple aja, nggak usah digambar tanah-tanahnya, nggak usah digambar airnya. Pokoknya kalian bisa screenshot, enggak. Ayo digambar, dicatat di catatannya masing-masing. Simple aja. Misalnya kayak beam bridge ini cuma garis, terus ada
bawahnya tiang-tiang, terus yang terus itu segitiga-segitiga. 6. Kan ada 6. Ya simple aja, nggak usah yang terlalu artistik. Jangan lupa sama namanya ya, soalnya. Ya, gambar dulu, ntar kita zoom. Nomor 1 BIM. Beam. Ini loh BIM, BIM. Ini loh BIM. Aduh. Bentar. Nomor berapa? Itu nggak tahu jembatan Indonesia. Gimana? Ini belum pernah lihat yang ini sih, cantilever. Kalian pernah ada lihat? Gimana tuh? Jembatan di mana? Ini itu yang mana? Apa nomor 3 belum pernah lihat? Di luar negeri, ya makanya kalau di luar negeri banyak ya. Ini juga belum pernah lihat yang archnya. Gimana nomor 2? Kenapa tulisannya? Terus. Udah ini loh tulisannya terus. Paling sering nomor 2 ya. Paling banyak di Banjar. Jadi ada alasannya kenapa banyak terus di sini, mungkin karena sungainya nggak terlalu besar. Ini masih bahas jembatan di mana nih? Ntar check out ya. Ayo digambar, ini yang diskusi berdua nggak selesai-selesai. Apalagi yang tulisannya nggak kelihatan. Empat menit lagi ya. Kenapa?
Nomor 4 itu suspension yang ini nih. Nomor 5. Sudah selesai. Yang nomor 5 kelihatan nggak tulisannya apa? Ini beam, terus arch, suspension, ini cantilever, cantilever. Kalian ada sampai mana sih? Nah, beam, beam. Yang online sudah digambar semua. Kalian senyap sekali. Iya sih. Tapi ntar Miss nilai loh. Makanya digambar. Dan katanya. Ini siapa nih? Oke, Miss. Dan Praja Raihan. Dan Alif Syekhan. Oke, thank you ya. Belah ketupat aja 2. Terus ada kotaknya sih. 4. Itu lengkung-lengkung gitu. Sudah selesai? Nggak happy banget ya nih. Ya. Golden Bridge kan? Ya, Golden Bridge. Nah, ya. Suspension. Udah nggak golden ya warnanya? Kayaknya ada sejarahnya juga deh. Ntar ya, Miss cari tahu juga. Mungkin awalnya golden gitu. Kalau Miss cari, Miss jadi penasaran. Nah, kalian lanjutkan gambar, bisa carikan ya. Ya, Missnya penasaran juga tuh. Udah selesai? Ya Allah. Kalau kalian yang dilama-lamain. Jadi lama-lamain. 2 menit lagi. Nomor 3. Nomor 4 kenapa? Suspension. Nih. Oh, jadi Golden Bridge itu, guys, jadi Golden Bridge itu kenapa jadi namanya golden? Itu tuh diambil dari nama selatnya. Jadi dia kan jembatannya itu ada di selat Golden Gate.
Jadi dia diambil dari nama selatnya, jadi jembatan Golden. Terus kenapa jadi selatnya dinamain Golden? Gak tahu juga, Vin. Kalian nih. Kan bebas yang mau ngasih nama. Udah selesai? Nomor 5. Lalu kalian sedetail apa sih? Nih, terus. Nama pembuatnya. Udah ya? Ya Allah. Satu slide baru kita akhiri. Habis ini ada satu slide lagi. Jadi beneran nggak ngitung kalian hari ini? Sembilan lewat 10. Yang udah selesai siapa? Nah, Miss minta tolong kumpulkan itu ya, match di link tadi ke Paniko. Berdua aja. Semua berdua aja. Udah selesai ya? Kita lanjut. Sebelumnya kalian ini menghayati banget kayaknya gambarnya. Belum. Kalian ngumpulnya jangan lama-lama ya, jangan nyasar. Udah ntar kalau ya Allah. Ini satu slide lagi. Nah, udah ya. Ini yang mana nih? Aduh. Nomor 2 kenapa? Ini apa berarti? Aduh, Miss nggak tahu kalau nama jembatannya, jangan tulisnya. Sesuai warna. Red Bridge. Yang mana lagi? Yang ini. Ini itu loh jembatan yang ada. Kayaknya di Jepang apa ya? Lupa Miss nih. Jangan tanya di mana ini jembatannya, Miss juga kurang tahu. Ya Allah. Nih. 5, 4. Aduh. Yang mana ini? Ini nih. Ini kan. Nih, cantilever. Cable stay. Simple aja tuh, garis. Kalian ini terlalu menghayati. Udah ya? Ini kelihatan ya namanya ini. Kenapa Miss nggak kasih lihat yang ini aja? Udah ya? Slide terakhir sebelum Miss tutup. Next ya. Ya, nih. Jadi Miss punya 6 gambar, kalian tulis aja di catatan masing-masing. Menurut kalian ini masuk kategori mana tiap jembatannya? Sabar. Miss kasih 3 menit dulu baru kita bahas sama-sama. 3 menit silahkan. 2 menit lah.
Ntar kita bahas sama-sama, tulis dulu masing-masing di bukunya jawabannya. Online ditulis juga ya, di chat mungkin bisa. Nomor 3 apa? Menurut kalian gimana? Ya, bukan cantilever ya, tapi 1 sama 6 beda lah. Ini ada apa nih? Ada kabel. Ya, jawaban dulu. Kabel. Jembatan banjir yang mana? Apa tadi ini? Apa nih? Bukan. Cantilever tuh yang belah ketupat 2 tuh loh. Kalau ini apa nih? Kabel. Kan? Udah kita bahas sama-sama langsung lah. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nomor 1 jelas ya ini apa? Nomor 1 jenis jembatan apa? Suspension ya. Tuh. Nomor 2 apa yang paling jelas? Cantilever karena dia ada belah ketupatnya 2 nih. Jadi cantilever. Lever. I-E-R. Nah, nomor 3 menurut kalian apa nih? Kenapa suspension? Ini nomor 3 ini jadi ternyata mistake juga. Jawabannya adalah trust. Trust kenapa? Karena dia segitiga sebenarnya, ini kecil sih. Tapi dia sampai atas bentuknya tuh, jadi agak bingung ya, agak kayak suspension tapi bukan. Gitu. Jadi ini adalah trust. Nomor 4, jelas ya hari ini? Dim, karena nggak ada tiang-tiang atasnya, cuman ada penyangga bawah. Nomor 5, arch, jelas ada lengkungan. Nomor 6, cable state. Silahkan ditulis di buku masing-masing. Oke, thank you yang online. Atau open. Oke, sudah ya. Sejauh ini ada pertanyaan? 5 apa nih? Arch lengkungan ya. Sejauh ini tidak ada pertanyaan ya. 2. Terus. Dua. Oke, dan ya. Miss mau, sebelum kita tutup, Miss mau minta tolong ke Raditya Rizky. Bisa simpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Ayo. Silakan Raditya Rizky. Apa yang sudah kita pelajari? Konsep apa tadi? Ada 2 konsep. Apa? Hah? Serius? Astagfirullah. Salah maksud Miss. Gibran sudah. Ridho Firdaus deh, Ridho Firdaus. Data online guys. Dia jawab deh itu nih. Ya silakan Justin. Gak ada juga. Ya, gak ada juga ternyata dia. Pertanyaannya apa 2 konsep yang kita pelajari hari ini? Ya, tegangan itu apa ciri-cirinya? Kalau yang satunya kompresi.
Oke, thank you. Itu ya. Jadi konsep dasar yang kita sudah pelajari hari ini adalah compression and tension. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu dulu dari Miss. Before we close today's session, let us recite Hamdalah together. That's all from me. Sorry for the mistakes. Thank you for your cooperativeness hari ini ya. Mari, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.